Selamat pagi, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Di pagi yang baru ini kita bangun bukan hanya dengan nafas kehidupan, tetapi juga dengan kesempatan baru untuk berharap. Setiap pagi adalah bukti bahwa Tuhan masih memberi waktu, masih memberi ruang, dan masih menuntun kita dalam rencananya yang penuh kasih. Hari ini kita memasuki sebuah perenungan yang dalam dan bermakna, memaknai penantian kelahiran Yesus Kristus. Sebuah penantian yang bukan sekadar menunggu hari raya, melainkan menyiapkan hati agar Tuhan sungguh lahir di dalam hidup kita. Mari kita menundukkan hati dan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pagi yang Kau berikan. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesempatan baru, dan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir. Saat ini kami datang membawa hati yang rindu, pikiran yang ingin diajar, dan jiwa yang haus akan kebenaran-Mu. Tuntunlah renungan ini Tuhan. Bukalah pengertian kami agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi menghidupinya. Jadikan masa penantian ini sebagai waktu pembentukan, pemurnian, dan penguatan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, untuk memahami makna penantian kelahiran Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita melihat bagaimana umat Tuhan menantikan terang di tengah kegelapan. Mari kita membuka Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, Yesaya 9 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau telah menambah banyak bangsa. Engkau telah meningkatkan sukacitanya. Mereka bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu menuai, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya. Serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan. Penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya nubuat, tetapi janji pengharapan. Janji bahwa di tengah penantian panjang, Tuhan tidak diam. Mari kita renungkan makna penantian ini bagi hidup kita hari ini. 1. Penantian bukan kekosongan, melainkan proses. Seringkali kita memandang penantian sebagai masa yang melelahkan. Kita ingin cepat sampai, cepat melihat hasil, cepat menerima jawaban. Namun dalam iman Kristen, penantian adalah ruang pembentukan. Bangsa Israel menantikan Mesias bukan 1 atau 2 tahun, melainkan ratusan tahun. Dalam penantian itu, Tuhan membentuk iman, membersihkan pengharapan palsu, dan mengarahkan hati kepada rencananya. Demikian juga hidup kita. Penantian bukan tanda Tuhan lupa, tetapi tanda Tuhan sedang bekerja secara tersembunyi. 2. Kelahiran Yesus, Tuhan datang dengan cara yang tak terduga. Yesus tidak lahir di istana, melainkan di palungan. Tidak disambut oleh penguasa, tetapi oleh gembala sederhana. Ini mengajarkan kita bahwa cara Tuhan sering berbeda dari ekspektasi manusia. Tuhan hadir bukan untuk memuaskan gengsi, melainkan menyelamatkan jiwa. Dalam penantian kelahiran Kristus, kita belajar merendahkan hati dan membuka diri terhadap kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak kita sendiri. 3. Penantian mengajar. Kita setia dalam hal kecil. Maria menunggu dengan ketaatan. Yusuf menunggu dengan kesetiaan. Gembala menunggu dengan kesederhanaan.
Tidak ada yang besar di mata dunia, tetapi besar di mata Tuhan. Masa penantian kelahiran Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan mempercayakan perkara besar kepada mereka yang setia dalam hal kecil. Kesetiaan dalam doa, kejujuran dalam pekerjaan, kasih dalam keluarga, itulah tempat Kristus ingin lahir. 4. Penantian. Melahirkan terang di tengah gelap. Yesaya berkata, "Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar." Reminder bahwa terang tidak menunggu gelap hilang. Terang justru datang untuk mengalahkan gelap. Jika hari ini hidupmu sedang dalam penantian, mungkin dalam doa yang belum terjawab, pergumulan yang panjang, atau harapan yang tertunda, ingatlah, terang Tuhan sedang menuju kepadamu. Saudara-saudari terkasih, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang menunggu dengan iman atau dengan keluhan? Apakah aku memberi ruang bagi Tuhan lahir dalam sikap dan tindakanku? Apakah penantian ini membuatku semakin dekat atau justru menjauh dari Tuhan? Masa penantian kelahiran Yesus adalah undangan untuk berubah, bertumbuh, dan percaya lebih dalam. Amin. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan kita ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau datang ke dunia membawa terang, harapan, dan keselamatan. Ajarlah kami menantikan-Mu dengan hati yang penuh iman, bukan dengan kegelisahan. Bentuklah kami selama masa penantian ini, agar hidup kami menjadi palungan yang layak bagi kehadiran-Mu. Kami percaya, Tuhan, bahwa setiap penantian di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Terima kasih untuk pengharapan yang hidup dan kasih yang setia. Mari kita satukan doa kita ini dengan doa Bapa kami. Kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih, jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak hati dikuatkan dalam penantian kepada Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng di channel Pelita Hati agar kita terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati penantianmu. Selamat menjalani hari dengan penuh pengharapan.